Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Kamis 31 Desember 2020. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Mari kita mempersembahkan hari ini, tahun 2020 yang tinggal beberapa jam lagi akan kita lalui. Kita mau menyerahkan tahun 2020 ini kepada Allah, dan kita mau senantiasa bersyukur atas berkat, atas kasih karunia yang sudah Allah Bapa berikan kepada kita sekalian di tahun 2020 ini. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan kenangan, adalah tahun yang penuh dengan sesuatu yang mungkin mengecewakan, menyakitkan bagi kita. Bayangkan itu, sejak Maret katakanlah, kalau di Wuhan di Cina itu sejak November 1999 itu. Dan kita di Indonesia sejak bulan Maret, kita berada dalam situasi yang begitu menyedihkan karena penyakit virus COVID-19 yang senantiasa mengincar kita. Bahkan pada saat-saat sekarang ini, kalau saya menonton TV atau kita menonton TV berita, betapa jumlah mereka yang kena penyakit COVID itu begitu meningkat. Sampai-sampai saya pun pernah kena. Romo Yus juga pernah kena. Dan pada saat ini, pada tanggal 31 Desember 2020, saya dengar beberapa Romo juga kena. Mungkin pada saat ini, mungkin ada sekitar 10 atau lebih Romo yang kena penyakit COVID-19 ini. Nah, itulah dia, tahun yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Ada yang mengecewakan, ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan, ada yang menyukakan bagi kita sekalian. Tapi ini semua mau mengajarkan kita supaya semakin dekat dengan Allah. Apalagi dari dalam bacaan Injil pada hari ini, Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mula dikatakan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi kemudian selanjutnya, di ayat selanjutnya itu ada kalimat yang mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Bahwa firman itu yang adalah Allah sendiri, yang akhirnya datang ke dalam dunia dan tinggal diam bersama dengan kita dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir inilah dia yang mudah-mudahan menenteramkan bagi kita sekalian. Artinya apa? Di tengah tahun 2020 yang kita lalui ini, yang tentu saja dengan berbagai macam hal, dan tentu saja saya mau mengatakan tahun 2020 ini begitu banyak kita lewati dengan kesedihan, dengan kepiluan, ada penyakit itu. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami usahanya itu mengalami kemandekan atau ya mohon maaf hancur atau berantakan. Bisnisnya tidak berkembang, susah, pekerjaannya tidak lancar. Ada orang yang dirumahkan, ada orang yang di PHK, dan juga mungkin bisa saja terjadi anggota keluarga kita ini akhirnya dengan penuh penyesalan saya mau mengatakan meninggal karena kena COVID atau kena penyakit yang lain. Ada kesedihan, namun juga ada kegembiraan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa menolak kesedihan, dan kita tidak bisa melulu berada dalam kegembiraan. Kita tidak bisa menolak kedukaan, tapi juga kita tidak bisa melulu berada dalam suasana gembira, suasana suka. Tapi yang penting adalah di tengah situasi seperti ini, di tahun 2020 yang akan kita lewati dan kita akan memasuki tahun 2021, tetap kita berpegang pada sabda, pada bacaan Injil pada saat ini. Dan Dia diam di antara kita, dan diam di antara kita. Itu artinya Tuhan Yesus tetap diam, ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus itu tetap ada di samping dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus itu selalu ada. Teologi inkarnasi di mana Allah turun menjelma menjadi manusia,
dalam pribadi Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang mau beserta dengan kita dalam pribadi Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya pribadi meskipun saya pernah mengalami penyakit COVID 40 hari di rumah sakit, tentu saja sangat membosankan. 10 hari di ruang ICU, ya saya juga sudah pasrah pada saat itu. Ya kalau mau lewat ya lewatlah, asalkan ini kehendak Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang lain bagi saya, atau juga bagi kita sekalian. Hal-hal yang menyedihkan, kegetiran itu, duka itu, janganlah membuat kita hancur dalam hidup ini. Tetapi tetaplah sadar bahwa Dia, Yesus, Sang Sabda itu tetap diam di antara kita. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia tetap ada bersama dengan Anda. Yang saya mau katakan juga adalah, mari kita senantiasa mendapatkan harapan dari Tuhan, mendapatkan kegembiraan dari Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan di tengah perjalanan hidup kita di tahun 2020, dan tentu saja di tahun 2021 awal-awal ini masih diwarnai oleh pengalaman-pengalaman, oleh kejadian-kejadian yang masih menimbulkan duka, kesedihan, kekecewaan. Tapi mari kita lihat tahun 2021 ini adalah tahun di mana Allah memberikan harapan kepada kita. Allah memberikan harapan kepada Anda. Tahun 2021 ini adalah tahun di mana Allah menyertai kita perlahan-lahan untuk bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya kita tidak terus-menerus mengalami keterpurukan, tapi kita mengalami sedikit demi sedikit melangkah ke hidup yang penuh dengan harapan di dalam kegembiraan bersama dengan Tuhan Yesus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam Allah Bapa. Tuhan tetap diam di antara kita. Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Itu yang mesti kita pahami. Maka dari itu, dekatkan diri kita terus-menerus kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan yang senantiasa membimbing, menguatkan kita. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber harapan kita. Dan semoga di tahun 2021 yang sesaat lagi akan kita masuki, cahaya harapan itu tetap ada. Sukacita itu tetap ada. Kita tetap kuat bersama dengan Dia. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, sekali lagi percayalah bahwa Tuhan itu, Yesus itu tetap diam bersama dengan kita, bersama dengan Anda dalam kehidupan ini. Serahkan semuanya kepada Allah. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita sekalian, terbaik menurut kehendak Allah. Tinggal kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah yang sudah diam ada bersama dengan kita dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur atas tahun 2020 dan juga berserah memasuki tahun 2021 ini. Amin.